Pemirsa, kalau kita berbicara soal inflasi atau kenaikan harga, akhir-akhir ini dalam beberapa bulan terakhir soal inflasi juga ramai dibahas di berbagai media. Bahkan kemarin sempat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan himbauan bahwa seluruh pemerintah daerah jangan menganggap remeh soal inflasi. Data terbaru per 1 September 2022 yang baru dirilis oleh BPS Provinsi Maluku telah menyebut bahwa Kota Ambon termasuk salah satu kota dengan inflasi bahkan tertinggi. Nah, saya ingin mengorek lebih jauh ini soal angka inflasi di Provinsi Maluku. Saat ini sudah bersama saya Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Bapak Asep Riyadi. Pak Asep, selamat sore. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak bersama saya dan juga pemirsa Maluku hari ini. Pak Asep, ini kalau sedikit saya mungkin mengorek soal inflasi di Provinsi Maluku, bisa dong ceritakan sedikit gimana nih Pak untuk Kota Ambon dan beberapa daerah di Provinsi Maluku ini, Pak? Ya, terima kasih Bang Yasar. Yang pertama tentu pada hari ini kami dari BPS Provinsi Maluku juga merilis angka inflasi untuk bulan Agustus yang mungkin saya boleh sebut untuk inflasi Kota Ambon mantumannya ini sekarang mencapai 0,82%. Ya, 0,82%. Nah, tadi sudah dirilis juga oleh Bapak pimpinan kami, Bapak Margoyono, bahwa Kota Ambon dengan inflasi 0,82 itu ternyata termasuk daerah yang paling tinggi mengalami inflasi pada bulan Agustus ini. 0,82%. Tertinggi ya? Ya, betul. Berarti kalau untuk kategori tertinggi, nah kalau untuk di Kota Ambon, BPS pasti punya data dong bahwa ini pemicunya apa saja nih Pak? Ya, ada beberapa pemicu yang bisa kita lihat bahwa BPS juga merilis ada 10 komoditas yang kita sebut sebagai komoditas pemicu dari inflasi itu sendiri. Boleh saya sebutkan, misalnya di sini komoditas kangkung itu menjadi yang paling tinggi untuk mempengaruhi inflasi bulan Agustus ini. Kemudian cabai rawit, minyak goreng, sawi hijau, bayam, kemudian menu sop ya, kemudian sampo, bawang putih, ikan cakalang atau ikan sisik, dan kacang panjang. Itu 10 komoditas yang memang mempengaruhi atau mendorong terjadinya inflasi di Kota Ambon untuk bulan Agustus 2022 ini. Berarti kalau dari komoditas pertanian ini sampai sekarang tetap masih jadi penyebab inflasi. Betul. Kenaikan harga juga Betul. Baik, Pak Asep, ini kalau tadi Bapak menyebut untuk Kota Ambon, kalau kota lain atau daerah lain di Maluku ini Pak? Ya, untuk daerah lain untuk di Maluku ini kan cuma dua ya yang kita pantau inflasinya. Yang pertama Kota Ambon dan sekarang kita juga memantau Kota Tual. Nah, Kota Tual untuk bulan Agustus ini mengalami inflasi minus 0,91%. Jadi terjadi deflasi 0,91%. Dan itu kalau kita lihat Kota Tual ini merupakan daerah yang mengalami deflasi terbesar untuk wilayah Sulampua, wilayah timur. Deflasi terbesar di wilayah Sulampua. Dikategorikan deflasi mungkin karena harga-harga di sana juga tidak terlalu ya? Ya, jadi kalau deflasi itu secara umum indeks harga konsumennya itu istilahnya lebih rendah dibandingkan dengan indeks harga konsumen di bulan sebelumnya, gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya 0,91% itu berarti ada perubahan berkurang IHK-nya dibandingkan IHK Agustus dibandingkan dengan IHK bulan Juli, begitu. Itu deflasi namanya, gitu. Oke. Ya. Berarti kalau dengan angka yang sekarang didapat di data ini Pak, apa ini kategori wajar atau ini mengkhawatirkan nih Pak? Sebenarnya kalau lihat angkanya sebenarnya tidak terlampau ekstrim ya. Ya, artinya 0,82 itu dibandingkan dengan tahun yang lalu kan 1,67 begitu. Nah, tapi ternyata di daerah lain itu lebih stabil begitu. Secara nasional lebih stabil, artinya inflasi di daerah-daerah lain yang lain itu lebih rendah dibandingkan di daerah kita. Ya, itu seperti itu. Jadi mungkin. kalau masih ya aman lah ya. Kalau menurut saya tidak bisa dilihat aman dalam 1 bulan, tapi kumulatifnya, akumulasi untuk 1 tahun atau misalnya 12 bulan terakhir seperti itu. Nah, Pak Asep, ini kalau kita kemarin ada
statement dari Menteri Dalam Negeri ya terkait dengan angka inflasi di beberapa kota mungkin. Kementerian Dalam Negeri juga punya data yang mengacu ke seluruh daerah soal angka inflasi ya. Dan ada warning dari Mendagri bahwa pemerintah daerah jangan menganggap remeh. Berarti ini kalau dengan data yang ada terbaru ini, apa ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah ya? Oh, sudah barang tentu karena angka inflasi itu ini sebenarnya hanya menggambarkan dari 90 kota, tapi ini untuk menggambarkan seluruh wilayah begitu. Ya karena dari 90 kota ini akan menggambarkan inflasi di seluruh Indonesia. Tapi saya sepakat dengan statement Mendagri apabila angka inflasi itu jangan dianggap remeh begitu. Memang harus diperhatikan untuk dikendalikan. Nah ini mungkin menjadi satu hal yang penting buat tentu pemerintah daerah ya. Mungkin itu yang sangat harus kita dorong bagaimana antisipasi untuk menjaga stabilitas harga itu terjadi di pasar sehingga masyarakat mudah mengakses kebutuhan sehari-harinya begitu. Oke, baik. Pak Asep tadi sudah bilang bahwa angka yang sekarang didapat untuk Kota Ambon tidak terlalu ekstrim dan juga soal warning dari Mendagri tadi. Nah, sekarang Pak, kalau dengan angka ini mungkin BPS ada nggak semacam rekomendasi bahwa gimana sih ke depan ini pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Maluku ya, atau pemerintah Kota Ambon, untuk menekan jangan sampai dia naik lagi atau lebih tinggi lagi, apa BPS juga nih bisa rekomendasi untuk pemerintah? Ya tentu ini angka inflasi itu kan sekedar contoh BPS memotret bagaimana fluktuasi harga yang ada di pasaran. Jadi bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan indikator harga yang mereka harus keluarkan, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah tentu dengan semakin besarnya inflasi, ini akan semakin menarik dana dari masyarakat untuk membelanjakannya ke kebutuhan sehari-hari. Nah, terkait dengan tadi warning dari Bapak Mendagri, tentu ini agar mengupayakan stabilitas harga di semua tempat, seperti itu. Karena kalau misalnya itu tidak dijaga, bisa jadi nanti daya beli masyarakat itu akan menurun terkait dengan tingginya inflasi. Itu saja mungkin yang harus kita lakukan. Kemudian saya memahami bahwa dalam beberapa minggu terakhir, mungkin dalam bulan terakhir, cuaca di Ambon juga ya termasuk salah satunya ekstrim, hujan terus. Nah seperti itu, ini juga mungkin mempengaruhi bagaimana pasokan terutama bahan pangan yang berasal dari komunitas pertanian. Ini juga mungkin mempengaruhi itu. Tapi bagaimana kita mengantisipasi itu mungkin yang harus kita lakukan. Jadi kita harus lebih masuk untuk menjaga ketersediaan stok biar lebih ketersediaan dalam bentuk produksinya ada, kemudian distribusinya. Nah, itu mengamankan ya. Harga juga tidak naik turun betul, ya. Betul. Baik, informasi yang sangat berharga Pak Asep. Ya. Saudara, demikian perbincangan singkat saya dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Bapak Asep Riyadi, terkait dengan angka inflasi yang baru dirilis oleh BPS Provinsi Maluku siang tadi yang menyebut bahwa Kota Ambon termasuk inflasi tertinggi se-Indonesia, dan ini juga tentu akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya kembali ke penyiar di studio.